Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainur Rohmah, NIM T2019-8099 dari kelas Biologi 3. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang digunakan sebagai tugas akhir pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi dengan judul Perbandingan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia, terutamanya yaitu video pembelajaran dan buku teks terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi materi Sistem Sirkulasi kelas 11 MIA SMA Taruna Dr. Randa Zulaiha. Baik, selanjutnya yaitu bab 1. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Jadi, apa sih yang melatar belakangi saya meneliti dengan menggunakan judul tersebut? Jadi, yang melatar belakangi adalah dengan adanya tujuan nasional dari bangsa Indonesia, yang salah satunya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melalui bidang pendidikan. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dalam bidang keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian yang baik, serta keterampilan dan pengendalian diri yang nantinya dibutuhkan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, maka tugas seorang guru itu bukan hanya menyampaikan mata pelajaran kepada peserta didik, tetapi juga harus bisa mampu untuk membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian yang baik agar berguna bagi nusa dan bangsa. Selain itu, untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan sekolah, guru juga dituntut untuk cermat dalam memilih sumber belajar dan media belajar, atau alat yang dibutuhkan untuk dapat membantu jalannya pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, guru itu juga dituntut untuk mampu mendesain, merancang, dan menggunakan berbagai jenis sumber belajar. Karena suatu pembelajaran yang efektif itu akan terjadi jika bahan dan sumber belajar yang diperlukan itu tersedia dan dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas, sehingga apa yang akan disampaikan oleh guru itu dapat diterima oleh peserta didik dan tujuan dari pembelajaran itu akan tercapai. Selanjutnya yaitu pemanfaatan perkembangan teknologi. Ya, seperti yang telah kita ketahui, perkembangan teknologi itu semakin pesat. Jadi, dengan adanya era teknologi dan informasi yang semakin berkembang itu, maka kita harus memanfaatkan perkembangan tersebut dengan sebaik-baiknya, terutama pada kegiatan pembelajaran, yaitu dengan diaplikasikannya ke dalam pembelajaran yang berbasis multimedia. Mengapa? Karena pembelajaran dengan berbasis multimedia itu cenderung lebih digemari oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu karakteristik pada pembelajaran multimedia ini sebenarnya lebih praktis, efektif, dan efisien jika dibandingkan dengan pembelajaran tradisional atau konvensional yang menggunakan papan tulis dan metode ceramah dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Selain itu, dengan menggunakan pembelajaran dengan berbasis multimedia ini dapat meningkatkan target dan tujuan pembelajaran. Satu media yang dapat menunjang proses pembelajaran yaitu adalah media video, karena pada pembelajaran biologi itu terdapat beberapa materi yang tidak dapat diamati secara langsung,
sehingga membutuhkan alat bantu atau media dalam proses pembelajaran, misalnya yaitu pada materi sistem sirkulasi. Hal ini selaras dengan ungkapan Aziz Tayyip Damuis 2018 bahwa tidak semua gejala dan fenomena biologi dapat diamati secara langsung dengan mata telanjang, terutama untuk materi yang menyangkut proses-proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, misalnya manusia, sehingga diperlukan alat yang dapat membantu atau media yang dapat mendukung kegiatan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya yaitu fakta yang ada di lapangan. Jadi, kebanyakan guru itu menyampaikan materi pembelajaran melalui siswanya itu menggunakan metode ceramah atau dengan bantuan papan tulis. Jadi, metodenya itu sangat tradisional atau konvensional. Kemudian, guru itu hanya menggunakan buku teks sebagai sumber media belajarnya. Nah, karena pembelajaran yang sangat tradisional tersebut, kebanyakan siswa itu merasa bosan sehingga proses pembelajaran yang terjadi itu kurang maksimal karena pada proses pembelajaran itu hanya terjadi hubungan satu arah antara guru dan peserta didik. Selain itu, gambar-gambar terkait materi pada buku teks ajar yang digunakan siswa itu kurang menarik, mulai dari segi warna, tingkat kualitas gambar, dan ukuran gambar, sehingga pembelajaran yang berlangsung itu sangatlah monoton dan menimbulkan rasa bosan bagi peserta didik. Hal tersebut menyebabkan rendahnya motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, dengan rendahnya motivasi belajar ini, itu juga mempengaruhi terhadap hasil belajar peserta didik. Maka dari itu, upaya yang dapat menyelesaikan masalah pembelajaran tersebut yaitu dengan menggunakan media berbasis multimedia, terutama yaitu video pembelajaran, untuk nantinya itu dapat menunjang proses pembelajaran dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran biologi sehingga memperoleh nilai di atas rata-rata. Tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Lubis pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan video pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran biologi materi sistem imun. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah pada tahun 2017 juga menunjukkan bahwa penggunaan media video pada materi kewarganegaraan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan adanya permasalahan di atas, diperlukan adanya suatu penelitian untuk membuktikan atau mencari kebenaran bahwa hasil belajar biologi peserta didik itu dapat diupayakan melalui media video pembelajaran yang dirumuskan dalam judul Perbandingan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia, Video Pembelajaran, dan Buku Teks terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi materi sistem sirkulasi kelas 11 SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha. Masalah. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini itu ada dua. Yang pertama yaitu adakah perbedaan hasil belajar siswa kelas 11 MIA SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha dengan menggunakan media pembelajaran berupa buku teks dan media pembelajaran berbasis multimedia atau video pembelajaran pada materi sistem sirkulasi. Yang kedua yaitu lebih efektif belajar menggunakan buku teks atau media pembelajaran berbasis multimedia video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIA SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha pada materi sistem sirkulasi. Itu tujuan penelitian. Jadi di sini ada dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui adanya perbedaan pada hasil
belajar siswa kelas 11 MIA SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha dengan menggunakan media pembelajaran berupa buku teks dan media pembelajaran berbasis multimedia atau video pembelajaran pada materi sistem sirkulasi. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui lebih efektif belajar menggunakan buku teks atau media pembelajaran berbasis multimedia, utamanya yaitu video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIA SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha pada materi sistem sirkulasi. Di sini terdapat dua manfaat, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang menggunakan media pembelajaran berupa buku teks dan media pembelajaran berbasis multimedia atau video pembelajaran pada materi sistem sirkulasi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti, guru, dan kepala sekolah. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini itu dapat memberikan tambahan pembelajaran dan informasi. Kemudian bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau motivasi oleh guru untuk dapat lebih mengetahui media pembelajaran apa yang digemari oleh siswa sehingga dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Sedangkan manfaat bagi kepala sekolah yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan motivasi kepada kepala sekolah untuk memberikan fasilitas yang memadai dalam menggunakan media pembelajaran. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu ada variabel penelitian. Di sini variabel penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebasnya yaitu media pelajaran berupa buku teks dan media pembelajaran berbasis multimedia atau video pembelajaran. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu adalah hasil belajar. Selanjutnya indikator penelitian. Yang pertama yaitu pengaruh media pembelajaran. Yang kedua, pemahaman peserta didik terkait materi. Kemudian yang ketiga yaitu hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan atau sarana yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran atau untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Multimedia merupakan suatu media yang menyajikan informasi dalam bentuk file digital yang di dalamnya terdapat teks, gambar, grafik, suara, animasi, video, interaksi, dan lain-lain. Kemudian media video merupakan suatu media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, sehingga banyak diminati karena pada video itu memiliki tampilan yang menarik, yang disertai dengan gambar dan tulisan, sehingga mudah dilihat serta dipahami oleh peserta didik. Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang pelajaran tertentu dan merupakan buku standar yang dipakai di instansi pendidikan. Baik itu mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, bahkan sampai perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman pada proses belajarnya yang ditandai dengan perubahan tingkah laku dan sikap secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Media pembelajaran ini salah satu komponen yang harus ada pada proses belajar mengajar karena memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dan tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. Dengan adanya pemanfaatan media dalam pembelajaran itu dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan berpengaruh secara psikologis terhadap siswa. Selain itu, penggunaan media pembelajaran juga akan sangat membantu dalam meningkatkan keaktifan pada proses pembelajaran dan mempermudah guru ketika penyampaian informasi
atau pesan dan isi pembelajaran pada saat proses kegiatan pembelajaran. Arsyad Arsyad mengemukakan dalam bukunya bahwa media pembelajaran itu mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian atau penyampaian pesan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan motivasi belajar sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar dan siswa memiliki keinginan untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran dapat membantu mengatasi keterbatasan indera, ruang, jarak, dan waktu. Jadi akan memudahkan guru dalam mengajar walaupun terdapat keterbatasan yang menghalanginya. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. Misalnya ketika kunjungan ke museum atau studi tour ataupun karya wisata. Selanjutnya, hasil belajar itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, faktor tersebut dapat digolongkan menjadi 3 macam menurut Sumanto pada tahun 1990, yaitu yang pertama ada faktor-faktor stimulasi belajar, yaitu segala sesuatu yang berada di luar individu yang merangsang atau mendorong individu untuk mengadakan reaksi atau keinginan untuk belajar serta minat untuk belajar. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor metode pembelajaran. Adapun faktor-faktornya itu menyangkut kegiatan berlatih atau praktek, overlearning, resitasi belajar, pengenalan tentang hasil-hasil belajar. Kemudian ada kondisi-kondisi intensif dan bimbingan dalam belajar. Yang ketiga ada faktor-faktor individual. Nah, faktor-faktor individual itu meliputi faktor usia, kematangan, perbedaan jenis kelamin, pengalaman, kapasitas mental, kondisi kesehatan jasmani dan rohani, serta motivasi. Selanjutnya ada hasil belajar yang optimal itu cenderung menunjukkan hasil yang berciri sebagai berikut. Jadi ciri yang pertama yaitu kepuasan dan rasa bangga yang dapat menumbuhkan motivasi belajar yang ada pada diri peserta didik. Yang kedua, menambah keyakinan akan kemampuan dirinya. Yang ketiga, hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik mantap dan tahan lama. Yang keempat, hasil belajar secara menyeluruh yang diperoleh oleh peserta didik yakni pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kemampuan peserta didik untuk menilai dan mengontrol, mengendalikan dirinya terutama dalam menilai hasil yang ia capai maupun menilai ataupun mereview dan mengendalikan proses usaha belajarnya. Penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asri Zalwah dan Wilsa pada tahun 2019 dengan judul Perbedaan Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan Multimedia Interaktif dengan Buku Teks dalam Pembelajaran Biologi di SMA. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada hasil belajar siswa ketika menggunakan media berbasis multimedia interaktif dengan menggunakan media buku teks pada materi sistem saraf di SMA. Selain itu, pembelajaran multimedia interaktif juga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media berbasis multimedia interaktif itu lebih baik daripada siswa yang belajar menggunakan media buku teks. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurlia Zahara Zufri dan Muhibudin dengan judul Optimalisasi Pembelajaran dengan e-book dan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 10 SMA pada Materi Dunia Tumbuhan. Nah, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa e-book dapat dikembangkan sebagai bahan ajar media pembelajaran pada materi dunia tumbuhan. E-book dapat diimplementasikan sebagai sumber belajar materi.
Pembelajaran yang menggunakan media berbasis e-book dan media pembelajaran berbasis multimedia dapat terbukti meningkatkan hasil belajar siswa pada materi dunia tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizky Aziz, Musawir Tayyib, dan Abdul Muiz dengan judul Pengaruh Penggunaan Video Pembelajaran terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Sistem Peredaran Darah. Nah, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa motivasi dan hasil belajar siswa jika menggunakan media PowerPoint berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 78,71 dan 70,93. Motivasi dan hasil belajar siswa jika menggunakan media video pembelajaran memiliki nilai yang tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 83,79 dan 77,17. Jadi terdapat pengaruh antara penggunaan media video terhadap motivasi dan hasil belajar dengan nilai signifikansi yaitu 0,002 dan 0,016. Hipotesis yang diajukan penelitian ini adalah HA, yaitu terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha dengan menggunakan media pembelajaran berupa buku teks dan media pembelajaran berbasis multimedia video pembelajaran pada materi sistem sirkulasi. Sementara H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha dengan menggunakan media pembelajaran berupa buku teks dan media pembelajaran berbasis multimedia video pembelajaran pada materi sistem sirkulasi. Nah, selanjutnya yaitu bab 3, jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Tempat dan waktu penelitiannya yaitu dilaksanakan di SMA swasta yang berada di Kabupaten Probolinggo, yaitu SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha pada bulan Desember 2021. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian itu menyesuaikan dengan jadwal mata pelajaran biologi kelas 11 SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 MIA SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha dengan siswa kelas 11 SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha sendiri itu terdiri dari 3 kelas, yaitu 11 MIA 1, 11 MIA 2, dan 11 MIA 3 yang masing-masing itu terdiri dari 30 siswa. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas 11 MIA 1 dan 11 MIA 2, di mana kelas 11 MIA 1 itu dijadikan sebagai kelas kontrol dan kelas 11 MIA 2 dijadikan sebagai kelas eksperimen. Selanjutnya yaitu desain rancangan penelitian. Jadi desain penelitian yang digunakan adalah pretest, posttest, control group, desain. Nah, rancangan ini itu terdiri atas 2 kelompok yang ditentukan secara acak. Pada kelompok eksperimen itu menggunakan media buku teks dan diberikan perlakuan tambahan yaitu media video pembelajaran biologi pada saat proses pembelajaran. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan, hanya menggunakan buku teks selama proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data yang saya gunakan yaitu berupa data kuantitatif yang berisi data-data atau angka yang didapatkan dengan menyebarkan lembar angket atau kuesioner kepada siswa. Selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner yang diberikan kepada peserta didik pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini itu terdapat 2 macam instrumen, yaitu media pembelajaran dan tes. Tesnya itu terdiri dari pretest dan posttest. Kemudian teknik analisis data. Nah,
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini itu ada analisis data deskriptif dan statistik inferensial. Yang mana statistik inferensial itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Sekian presentasi proposal yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.